Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu untuk mengkaji kitab Wasiyatul Mustafa, wasiat dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Wasiat ini penting sekali bagi kita karena seluruh isinya yang jikalau Sayyidina Ali mengamalkan apa saja yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepadanya, hidupnya menjadi terpuji, matinya dinilai sebagai mati syahid. Dan ketika dibangkitkan di hari kiamat kelak, dibangkitkan dalam keadaan faqih alim. Al-faqih, faqih fiddin, alim billah. Mudah-mudahan melalui kajian kitab Wasiyatul Mustafa kita diberi kemampuan untuk bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sebelum kita kaji bersama-sama, mari kita sambungkan rohani kita kepada guru-guru kita, kepada para wali, kepada salafus soleh, kepada para tabi'in, hingga kepada para sahabat Nabi, khususnya Khulafaur Rasyidin, terkhusus lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hingga kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, tamanna Jibrilu alaihi salam ayyakuna min bani Adam alaihi salam li sab'in khisalin. Ali, malaikat Jibril berharap sekali bisa menjadi anak keturunan Adam. Bisa seperti kita. Harapan malaikat Jibril itu dikarenakan 7 hal berikut ini. Kenapa malaikat Jibril ingin menjadi manusia? Ternyata karena 7 hal berikut ini. Yang pertama, as-shalawatul khamsi ma'al imam. Salat 5 waktu bersama imam. Malaikat Jibril ingin bisa salat 5 waktu secara berjamaah. Yang kedua, mujalasatul ulama. Malaikat Jibril ingin menjadi manusia karena dia ingin bisa duduk bersama ulama, bisa hadir di majelisnya ulama, yang itu pasti hanya berisi majlisul ilmi atau majlisul zikri. Yang ketiga, iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Yang keempat, tasyyi'ul janazah, mengantarkan jenazah ke kuburannya. Yang kelima, sakyil ma, memberi minum orang yang haus. Yang keenam, wasulhu bainal itsnain, mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih, menjadi penengah. Islahu dzatil bain, mendamaikan 2 kelompok yang sedang bersekutu, yang sedang berselisih, sedang bertengkar. Yang ketujuh, ikramul jar wal yatim,
memuliakan tetangga, dan anak-anak yatim. Ini 7 keinginan dari malaikat Jibril yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Dan kita tahu seperti apa kedudukan malaikat Jibril di sisi Allah. Kedudukannya yang tinggi itu merasa dia masih ada hal yang jika itu bisa dilakukannya akan semakin mengangkat derajatnya di sisi Allah. Di antara harapan malaikat Jibril tersebut, ya 7 ini tadi yang sudah disampaikan melalui kitab Wasiatul Mustafa ini. Kita bisa mempelajari satu demi satu, mengamalkan satu demi satu. Bahkan jika mampu, semuanya. Karena perintah Nabi kepada Sayyidina Ali, fahris ma'adzalik. Jagalah, peliharalah. Itu semua. Salat itu bersama imam. Artinya salat berjamaah di awal waktu dan menemui takbiratul ihram dari imam. Otomatis mereka yang mengamalkan seperti ini datang ke masjidnya sebelum diundang oleh muadzin. Yang berkumpul dengan ulama, duduk bersama ulama, duduk bersama ahli ilmu, mendekat ke alim ulama, hadir di majelis-majelis ilmu, hadir di majelis-majelis zikir, hadir di majelis-majelis sholawat. Yang bahasa sering kita dengar, salah satu dari obat hati, wong kang soleh kumpulono. Wong kang alim kancanono, cedekono, bertemanlah dengan alim ulama. Dan tidak cukup hanya berteman dengan alim ulama. Bergurulah kepadanya. Yang berikutnya, menjenguk orang sakit. Ini bisa bermakna luas, setidaknya menjenguk orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita kenal, dan seterusnya. Mereka-mereka yang sedang diuji oleh Allah, diberi musibah, rasa sakit, kita dianjurkan untuk menjenguknya. Tidak cukup hanya menjenguknya, setidaknya kita mampu menghiburnya. Kita mampu bisa memberikan pesan bagaimana agar dia bisa sabar diberi ujian sakit tersebut. Selanjutnya, mengantarkan jenazah ke kuburan sebagai bentuk penghormatan terakhir kita kepada sahibul janazah, kepada orang yang meninggal dunia. Tentu saja dengan mengantarkan jenazah ke kuburan, kita senantiasa diingatkan, saat ini kita mengantarkan jenazah si Fulan bin Fulan. Pada saatnya nanti kita yang diantarkan oleh orang-orang. Pada saat ini kita menguburkan jenazah si Fulan, Fulan bin Fulan. Pada saatnya nanti kita yang berada di posisi Fulan bin Fulan tersebut. Yang berikutnya, memberi minum orang yang kehausan.
Ini dari sisi lahiriah dulu banyak dipraktekkan, di mana di depan rumah disediakan gentong dan lain sebagainya. Siapapun yang lewat silakan meminumnya. Di zaman sekarang di masjid-masjid disediakan air minum, siapapun yang ingin minum silakan. Ini minuman jasmani. Bagaimana halnya ketika kita mampu memberikan minuman rohani? Ketika kita melihat saudara kita kelaparan, tentu kita ingin memberinya makan. Atau ketika kita merasakan rasa haus, kita berharap diberi minum oleh orang lain. Nah, bagaimana dengan rasa haus yang ada di jiwa kita? Manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Sebagaimana jasmani kita bisa haus, bisa lapar, begitu pula dengan rohani kita. Rohani kita pun bisa lapar, bisa haus. Oleh karena itu, sering diistilahkan ketika kita mendengarkan pengajian-pengajian, mauidhah hasanah, itu kita anggap sebagai santapan rohani, makanan rohani. Ya, jika mauidhah hasanah tersebut masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam rohani kita, kemudian mempengaruhi rohani kita untuk senantiasa menjalankan berbuat baik atas apa yang dimauidahkan. Tapi jika kita mendengarkan mauidhah hasanah, mendengarkan pengajian, tidak menjadikan rohani kita yang bagaimana, ya, itu bukan makanan rohani, itu bukan santapan rohani. Jadilah masuk melalui telinga kanan, keluar telinga kiri. Di majelis taklim seakan-akan ya kita ingin begini dan begitu dan seterusnya, tapi pulang dari majelis taklim semuanya lewat begitu saja. Oleh karena itu, kita hendaklah jangan jauh-jauh dari ulama. Jika kita merasakan kehausan dari sisi fisik tubuh kita, nah bagaimana dengan kehausan rohani kita? Yang berikutnya, mendamaikan dua orang yang berselisih. Ini juru damai. Tidak akan mungkin juru damai ini mampu mendamaikan orang yang berselisih jika dirinya belum berdamai. Orang yang menjadi penengah adalah orang yang sudah berada di tengah-tengah. Bisa bersikap adil. Dan yang terakhir, memuliakan tetangga dan anak-anak yatim. Masing-masing kita punya hak. Tetangga kita punya hak atas kita. Begitu juga dengan anak-anak yatim, punya hak atas kita. Bahkan di sebagian harta kita ada hak mereka, anak-anak yatim, kaum du'afa. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta orang-orang kaya, para agniya, ada hak yang seharusnya diberikan pada dua kelompok, yaitu orang yang meminta-minta dan orang terhormat, orang butuh yang tidak mau meminta-minta. Saudara-saudaraku, setiap kita seringkali kita mengatakan harta ini adalah titipan Allah. Tapi fakta di lapangan kita lupa kalau itu titipan. Kita menganggap itu adalah hasil kerja keras kita, hasil menabung kita dan seterusnya. Padahal di setiap harta itu ada hak fakir miskin, yatim piatu,
kaum du'afa, dan seterusnya. Semoga di wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini, wasiat tentang keinginan malaikat Jibril ingin menjadi manusia karena 7 hal di atas, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tentu disertai dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridin as-sadiqin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadis salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.